Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini kita akan bercerita tentang kehidupan orang Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya di Australia dan khususnya di kota Perth ini. Oke. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana sehari-hari kita hidup di negara orang. Oke. Kalau lahir dari Bogor, kalau dari Bogor, aku emang udah lahirnya sebenarnya bukan lahir Bogor, lahir Sukabumi, tapi emang udah dari kecil hidupnya di Bogor, dari TK, SD, SMP sampai SMA. Dan begitu lulus SMA, aku pindah ke Perth ini. Gitu. Tahun berapa? Sebenarnya sih 99 akhir, 99 pas lulus SMA. 99 akhir, tapi dimulai kuliahnya itu tahun 2000. Jadi selang 99 itu masih bolak-balik ke Bogor, terus ada English course gitu deh, qualification buat masuk high school sini sekitar 3 bulan gitu. Jadi startnya bisa dibilang tahun 2000 lah gitu. Sekarang tahun 2020, jadi 20 tahun. 20 tahun. Terus ya sekarang jadi sekitar 20 tahun, sempet pulang 2 tahun ya, total 20 tahun lah gitu. Kalau aku baru 3 tahun, pindah ke sini 2017 ya. 2017 awal. Dulu aku lahir di Bogor, TK, SD, SMP, SMA di Bogor, kuliah ke Bandung, lulus tahun 2001. Setelah itu keliling-keliling karena pekerjaan, pindah ke beberapa negara. Terus tahun 2006 balik ke Indonesia, kerja di Jakarta 2006 sampai 2017 awal. 2017 awal, setelah itu ikut deh hijrah ke Perth. Jadi tapi most of the time ada waktu di mana tinggal di luar Indonesia ya? Iya, ada 2 kali karena urusan pekerjaan, tinggal di luar negeri ada 2 kali, tahun 2002 sama 2004 sampai 2006. Jadi baru 3 tahun di 3 tahun di Perth. 3 tahun di Perth. Oke. Awalnya sih berawal dari kalau kakak aku emang dulu kuliah di sini tahun 90-an. Terus dengan berselangnya waktu, orang tua seneng banget kesini bolak-balik nengok kakak. Aku pun diajak, oh seneng banget sama Perth ini, suasananya zaman dulu masih sepi, tahun 90-an tuh masih sepi. Terus bercita-cita, oh bisa masuk Curtin nggak ya? Ada Curtin University, salah satu university di sini. Taunya beneran waktu lulus SMA, sebenarnya cita-citanya pengen banget kuliah di Bandung. Tapi orang tua sebenarnya kurang setuju. Tapi katanya kalau misalnya mau sekolah di Bandung, kamu harus satu lulus SNMPTN atau tes-tes yang kayak Telkom itu ya, pokoknya harus masuk salah satu negeri. Dan ternyata Allah mengabulkan doa orang tua, tidak ada yang diterima, jadilah hijrah ke Perth. Gitu. Jadi awalnya itulah, jadi karena sebenarnya emang suka, cuman sebenarnya saya lebih prefer ada di Indonesia, cuman emang tidak jodoh di Indonesia, jadi hijrahnya ke Perth gitu. Kalau aku dulu kira bakalan stay di Indonesia ya, karena setelah bertahun-tahun keliling-keliling udah capek, akhirnya balik ke Indonesia. Pada saat itu mungkin kepikiran ya udahlah tinggal di Indonesia aja gitu, nyaman, kayak di kampung sendiri udah nyaman lah gitu. Tapi ternyata ya namanya juga manusia, cuma bisa berusaha, tapi kan tetap aja yang menentukan yang di atas. Akhirnya kita ketemu. Nah, pertanyaannya paling sulit pada saat itu adalah siapa yang ikut siapa, ya kan? Karena saya di Indonesia pada saat itu kerjaan udah cukup lumayan, udah settle lah ya. Agak sulit pada waktu itu menentukan pilihan, tapi akhirnya saya memilih pindah ke Perth karena alasan
pendidikan untuk anak ya. Kayaknya di sini lebih baik, dan kayaknya family benefit juga di sini juga lebih terjamin lah ya. Terus untuk kedepannya anak-anak lebih terjamin di sini. Bukan berarti di Indonesia tidak terjamin, Iya, cuman betul. mungkin jalannya buat anak-anak kita emang mereka born di sini, jadi emang benefit mereka lebih banyak. Iya, di betul, sini, gitu. betul. Nah, akhirnya kita tinggal lah di sini. Sudah 3 tahun lah ya kita di sini. Iya, Hidup sebagai satu keluarga. Ya, jadi inilah, walaupun kotanya sepi. sepi, mungkin nggak terlalu populer lah ya untuk Iya. orang Indonesia. Mungkin orang Indonesia lebih tahunya Sydney, Melbourne, Gold Coast. Tapi ya selama 20 tahun di Port ini emang aku tinggal di sini emang perubahannya banyak. Sekarang sih udah lumayan ramai, walaupun masih banyak bilang orang tergolong masih sepi. Iya. Tapi mereka meningkat gitu. Tapi oke lah buat family, buat Iya. kerjaan kita di sini. Iya, betul. Apalagi ketika anak-anak udah agak besar ya, kita sebagai orang tua enaknya tinggal di sini adalah tiap hari kerja pulang itu aja. Kenapa Ya. Port itu lebih nyaman? Karena untuk kita sebagai family kayaknya di sini lebih relax Ya. gitu. Kalau aku pribadi, aktivitas sehari-hari tetap kerja, dan juga sebagai ibu juga, dan juga sebagai socialize juga bersama teman-teman di sini. Kerja, ya, kebetulan aku ini alhamdulillah dapat kerjanya hoursnya itu according to school. Namanya school hours buat ibu-ibu yang di sini, ada yang buat school hours. Jadi nggak kayak jam kantor full time, ya? Nggak full time. Jadi school hours tuh ya anaknya pergi jam berapa, jam 9 ya biasa ya, normal pulangnya jam 4. Jadi ya school hours ya itu 9 to 4 gitu. Jadi kerja masih bisa nganterin anak pagi-pagi ke sekolah, dan juga pas anak-anak mau bubar, aku keluar kantor jemput ya pulang gitu, bisa pulang. Dan juga setelah itu juga masih bisa mengantarkan anak-anak aktivitas ekstrakurikulernya, seperti kayak misalnya masih bisa nganterin untuk piano lesson, gitar lesson, gimnastik gitu. Jadi begitu pulang ya udah. Tapi emang benar-benar kalau bisa udah pulang kantor udah nggak ada kerjaan lagi, nggak ada kerjaan kantor. Tapi bisa mengerjakan rumah juga, masih bisa masak buat suami, buat anak-anak, buat keluarga yang ada di rumah gitu. Jadi school hours, kerjaannya di bidang property, accounts receivable di property. Terus ya apapun sih kerjaannya di sini, mereka eligible buat ibu-ibu yang bekerja ingin school hours gitu. Jadi masih bisa mengantarkan anak sekolah dan menjemput mereka sekolah, ada gitu. Terus aktivitasnya itu aja sih. Kalau weekend di rumah bersih rumah, main ya bersih rumah, main pun harus tergantung juga sama teman-teman sekitar. Ibu-ibu sekitar sini yang nggak ada pembantu, nggak ada apa. Jadi kalau misalnya kerjaan semua rumahnya beres, udah ngepel beres, semuanya beres, nyapu beres, baru boleh yuk kita hangout malam, boleh gitu. Ladies night ada. Berapa kali sebulan sekali? Sebulan sekali. Diusahain harusnya sebulan sekali. Cuman ya teman-teman kan kadang-kadang suka ini loh, suka susah juga jadwalnya. Jadi kalau bisa sih harus ada sebenarnya, karena kita kadang-kadang suka jenuh juga. Harus ada lah ladies night itu gitu, buat meluangkan pikiran supaya tidak mumet lah di rumah gitu. Kalau aku kerja full time, masuknya pagi jam 9 sampai jam 5, kadang sampai jam 6. Nah, itu sehari-hari. Biasanya aku ngambil off itu Jumat sama Sabtu ya. Jumat Sabtu. Nah, kenapa Jumat Sabtu? Jumat biar bisa sholat Jumat. Terus karena Jumat ini Cici kerjanya full time sampai jam 5, jadi nggak ada yang jemput anak-anak. Nah, aku yang jemput anak-anak hari Jumat, plus yang masak kalau hari Jumat. Nah, jadi liburnya kenapa Jumat Sabtu? Alasannya itu biar bisa sholat Jumat dan biar bisa jemput anak-anak.
Nah kalau Sabtu jadwalnya sama lah, bersih-bersih Ya rumah, bersama. nyapu, ngepel, Ya setrika. suka hangout juga sama anak-anak ya kalau Tuh. anak-anak pengen makan di luar. Nah kalau makan di luar biasanya kita Jumat Jumat malam, malam, Jumat Jumat malam. malam. Karena kan setiap hari kita masak dari Masak Senin ya. sampai Kamis biasanya masak. Jumat kayak apa Pengen ya, hangout lah ya, ya hangout tapi sama family, anak. makan di luar. Makan di luar, Heeh. entah anak-anak pengen es krim Iya lah apa. betul. Nah terus kalau kalau summer ada kesempatan kita bisa main ke park, ke pantai Beach, ya. ya, beach. Pantai di sini nggak terlalu jauh, deket. Park juga banyak, taman-taman di sini banyak, bagus-bagus. Jadi ya itulah aktivitas sehari-hari. Kayaknya kalau orang lihat monoton ya, kerja, berangkat kerja, pulang, sampai di rumah, ketemu anak-anak, ya itu aja tiap hari. Ya Fun apalagi ya. juga sih, Iya, fun. kan kita juga Tapi nggak monoton. udah sibuk ya. Iya, nggak monoton juga. Ada ya kalau misalnya ada kumpul komunitas juga suka ada Ya, betul. beberapa bulan sekali gitu. Nggak walaupun nggak setiap minggu, Ya, kita juga sosialisasi acara. ke tempat-tempat lain Ya. gitu. Untuk acara-acara kayak event-event juga kita suka hadir ya, Betul, bazar gitu. bazar. Bazar, open house, Open house, konsulat iya, gitu. betul. Untuk membaur juga kita Iya. juga gitu. Bener gak tuh? Kalau dulu kan kayak bilang, aduh enak ya tinggal di luar negeri gitu. Aku juga dulu sempat waktu masih zaman-zamannya SMP SMA di Bogor itu melihat orang di luar negeri, ih gila enak banget gitu ya. Terus wah pokoknya kayak serba mewah, serba segalanya. Tapi begitu terjun langsung, itu dia sesuai dengan kenyataan. Itu cuma kejadian di media sosial ya. Dulu gak ada media sosial, pokoknya jadi di TV kan ya. Iya, dulu kan kita ngeliatnya di TV, tiap nonton film, wah kayaknya kalau tinggal di luar negeri nih. Mobilnya bagus Iya. gitu kayak. Wah enak banget nih, santai gitu kan. Kerjaannya cuma belanja, Iya, belanja. terus makan-makan gitu kan, hangout. Itu sebenarnya buat yang holiday aja mungkin enak. Nah. Tapi kalau misalnya buat tinggal seperti yang kita mention earlier, seperti yang aku mention earlier kan kalau di sini kan dukanya tuh kan itu nggak semuanya tuh harus sendiri, bener-bener sendiri, single fighter banget. Terus nggak ada yang nolong yang bantu karena ya kan masing-masing juga punya kehidupan masing-masing. Iya. Ada lingkungan yang selalu membantu itu pasti ada, Iya, betul, alhamdulillah betul. ada. Tapi mayoritas kita harus semuanya melakukan sendiri Betul. gitu. Jadi emang betul-betul tidak seindah yang Tidak seperti bayangkan. lihat di Instagram seperti itu. Benar. Kan biasanya kesannya itu kalau tinggal di luar negeri adalah wah enak nih, foto-foto, banyak Ya. spot bagus, terus jalan-jalan santai. Ya kalau liburan kita juga ngerasanya seperti itu ya, jangan ke luar negeri. Kalau kita liburan misalnya pulang ke Indonesia, Iya. pulang ataupun main ke Bali, ya kita kan juga ngerasain hal yang sama gitu. Santai, bisa foto-foto gitu. Di sini juga sebetulnya foto-foto, kejadiannya gimana Bun? Kalau kita mau foto-foto, foto-foto itu kerennya tuh cuma di foto paling 10 menit kerennya gitu ya. Balik foto itu Balik ke rumah udah ya balik ke hapus. dunia nyata gitu. Masih ada setrikaan, masih ada cucian, piring. terus harus masak lagi. Jadi Benar. kerennya memang keren karena memang banyak spot-spot keren buat foto, tapi itu kerennya ya cuma Di foto. di foto doang. Itu kerennya paling cuma 5 sampai 10 menit. Sisanya ya balik Ya. lagi ke dunia nyata gitu. Kita harus kerjain kerjaan rumah gitu. Jadi kalau tinggal di luar negeri tidak seperti yang orang bayangkan, tidak seperti apa yang ada di sosial media lah ya, seperti itu. Tapi emang ini obrolan emak-emak lah ya, mama ya di sini. Nggak cuma aku aja di sini yang report, ada beberapa teman yang di Melbourne City juga ya. Ternyata kalau ditelepon gitu, kehidupannya ternyata sama gitu. Ternyata nggak enak juga ya. Coba bilang kata kalau bisa tinggal di luar negeri itu enak gitu. Keluhannya itu, ya iya emang begitu. Tapi ya dijalanin aja. Iya. Fun sih. Iya, jadi enaknya kalau emang kesannya tuh, di Instagram kenapa fotonya bagus-bagus mulu? Iya. Emang karena banyak tempat bagus gitu, Iya. tempatnya bersih-bersih, bagus, banyak spot foto yang bisa menghasilkan foto bagus. Tapi ya that's it gitu, kita datang ke tempat itu, Foto. foto cek 5 sampai 10 menit,
Udah yuk pulang, ya, sampai rumah ya Udah, nyetrika lagi, ya masak lagi seperti itu. Ya, Jadi ngurus anak lagi. ya, Gitu jadi ya. bedanya di luar negeri sebagai turis sama di luar negeri sebagai Tinggal itu jauh beda. resident, sebagai orang yang tinggal di luar negeri itu jauh berbeda. Jadi tidak seindah yang dilihat di Iya. Instagram. Indah tapi backnya Iya. ada macam-macam. Betul. Di backstage-nya tuh Ya, banyak macam-macam. jadi behind the scene-nya itu lebih Lebih hektik iya, daripada lebih hektik daripada hasil akhir fotonya seperti itu.